Ballon d'Or 2026 pindah ke London bukan di Paris. Malam penganugerahan Ballon d'Or 2026 akan menghadirkan suasana berbeda untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun identik dengan Paris. Acara penghargaan pemain terbaik dunia itu dipindahkan menuju London, Inggris. Perubahan lokasi ini dilakukan dalam rangka perayaan 70 tahun Ballon d'Or sejak pertama kali digelar pada tahun 1956. Pemilihan London juga menarik karena kota itu menjadi tuan rumah bagi sejumlah kandidat potensial Ballon d'Or tahun ini. Calafiori tak sanggup nonton Piala Dunia 2026. Bek Arsenal Ricardo Calafiori tak akan sanggup menonton pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026. Calafiori begitu terluka karena kegagalan dari timnas Italia. Piala Dunia 2026 akan dimulai sekitar 2 pekan lagi, dan Ricardo Calafiori mengatakan bahwa menonton pertandingan akan selalu menyakitkan. Neymar cedera terancam absen di laga pertama Piala Dunia. Neymar harus menepi hingga 3 pekan karena mengalami cedera betis. Cedera tersebut membuat Neymar terancam melewatkan laga pertama Brasil di ajang Piala Dunia. Cedera ini memaksa Neymar absen saat Brasil menjalani 2 laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026. Tim Selikau dijadwalkan melawan Panama pada tanggal 31 Mei dan Mesir pada tanggal 5 Juni. Neymar juga terancam absen di pertandingan perdana Brasil di ajang Piala Dunia. Tergabung dalam grup C, Brasil akan mengawali langkah mereka dengan menghadapi Maroko di tanggal 13 Juni. Wayne Rooney ragu MU bisa juara Liga Inggris musim depan. Wayne Rooney telah memperingatkan fans Manchester United untuk tetap realistis. Dia ragu kalau Michael Carrick bisa dengan cepat membawa MU menjadi juara. Jadi saya pikir jika MU finish di urutan 4 besar di musim depan dan menjadi penantang gelar juara atau bisa memenangkan Piala FA dan melaju jauh di Liga Champions, saya pikir itu adalah sebuah prestasi yang cukup bagus, ujar dari Wayne Rooney. Resmi, Konate akan pergi dari Liverpool. Masa depan dari Ibrahima Konate di Liverpool tiba-tiba berubah menjadi tanda tanya besar. Bek asal Prancis itu dikabarkan semakin dekat meninggalkan Anfield setelah negosiasi kontrak baru berjalan buntu. Talksport melaporkan bahwa negosiasi kontrak akhirnya gagal mencapai kesepakatan final. Kontrak pemain berusia 27 tahun itu akan habis dalam beberapa minggu ke depan. Artinya Konate kini berpeluang besar meninggalkan Liverpool secara gratis di musim panas. Dan kini menurut kabar terbaru, klub Spanyol yakni Real Madrid siap memboyong pemain asal Prancis tersebut. Dan deal Tottenham amankan Senesi dari Bournemouth. Tottenham dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan servis defender Bournemouth yakni Marco Senesi dengan status bebas transfer. Tim besutan dari Roberto De Zerbi bergerak cepat untuk bisa menambah kedalaman skuad menjelang bergulirnya musim yang baru. Negosiasi yang dilakukan Tottenham untuk mendatangkan Senesi dari Bournemouth sudah menuju tahap akhir, meski persyaratan personal masih belum disepakati. The Gunners enggan mempertahankan sang bek setelah ia menolak tawaran kontrak yang baru. Kontrak baru dari Arteta prioritas utama Arsenal di musim panas. Bos Arsenal yakni Jose Kroenke memastikan memperpanjang kontrak dari Mikel Arteta akan jadi prioritas utama klub di musim panas ini. Kontrak Arteta memang segera habis. Arteta tinggal memiliki sisa setahun lagi kontraknya, alias akan berakhir pada musim panas 2027. Mikel Arteta membutuhkan sekitar 5,5 musim untuk bisa membangun skuad yang mumpuni. Setelah 3 musim berturut-turut menjadi runner-up, akhirnya Arsenal bisa menjadi juara Liga. Anthony Gordon ke Barcelona dibayar dengan sistem cicil. Menurut laporan dari Sport, Barcelona mencapai kesepakatan dengan Newcastle United senilai 80 juta euro dalam pembayaran tetap. Selain itu ada tambahan bonus sekitar 10 juta euro tergantung dari performa dan prestasi dari tim. Jika seluruh bonus terpenuhi, total transfer Gordon mencapai 90 juta euro, dan angka tersebut membuat Gordon menjadi salah satu pembelian termahal Barcelona dalam beberapa tahun terakhir. Barcelona juga menyusun skema pembayaran khusus agar tidak terlalu membebani kondisi finansial dari klub. Newcastle United disebut bersedia menerima pembayaran secara bertahap selama beberapa tahun ke depan.
Pep Guardiola sebut Anfield sebagai stadion tersulit selama melatih Manchester City. Pep Guardiola mengenang kembali rivalitas sengitnya dengan Liverpool asuhan dari Jurgen Klopp saat menutup era gemilangnya bersama Manchester City. Pelatih asal Catalunya tersebut bahkan menyebut Anfield Stadium sebagai stadion yang paling sulit yang pernah ia datangi selama melatih Manchester City. Anfield memiliki sejarah yang tak dimiliki stadion lain. Hanya sedikit tim yang bisa menang di Anfield, ujar dari Guardiola. Klub Serie A kesulitan di Liga Champions. Andrea Pirlo bicara soal tim-tim Serie A yang sulit bersaing di ajang Liga Champions. Mantan gelandang milik AC Milan tersebut membeberkan kekurangan sepak bola Italia menurut dirinya. Ia menilai ada banyak kekurangan dalam sepak bola Italia saat ini. Ia juga tidak menampik klub-klub Italia kalah dalam kekuatan finansial. Semuanya termasuk mentalitas untuk memainkan sepak bola yang berbeda. Kalau Anda lihat tim-tim yang lolos ke final, mereka selalu memainkan sepak bola menyerang, ujar dari Pirlo. Faktor Premier League dan keluarga jadi penghalang Andoni Iraola ke AC Milan. AC Milan terus memepet Andoni Iraola segera beri jawaban pasti. Namun pelatih asal Spanyol itu masih belum yakin karena ingin tetap berada di Liga Inggris. Ada juga alasan keluarga yang lebih kuat. Keluarga Iraola lebih nyaman tinggal di kota London. Menurut Gianluca Di Marzio, Iraola belum memberikan izin ke Milan. Selain Crystal Palace, Bayer Leverkusen juga menjadi kemungkinan tujuan dan bahkan ada peluang Liverpool bisa memburunya jika memecat Arne Slot. Matteo Moritz mengonfirmasi bahwa Ibrahimovic bertemu dengan Iraola di London dalam beberapa jam terakhir. Namun sang pelatih masih menunggu jawaban. Juventus terpukul, Liverpool tahan kepergian dari Alisson Becker. Keinginan Juventus untuk mendatangkan Alisson Becker harus bertepuk sebelah tangan setelah Liverpool memutuskan untuk mempertahankan penjaga gawang mereka tersebut. Kabar ini mengguncang rencana Bianconeri yang sebelumnya sudah menjalin komunikasi dengan Alisson. Keputusan Liverpool untuk tidak melepas Alisson disampaikan langsung oleh Fabrizio Romano. Langkah Liverpool ini membuat Juventus harus segera mencari alternatif yang lain, dan kini nama Giorgi Mamardashvili muncul sebagai kandidat yang mungkin dipinjamkan ke klub Serie A, termasuk diantaranya Juventus dan juga Inter Milan. Philip Jurgensen siap tinggalkan Chelsea demi gabung dengan Besiktas. Philip Jurgensen semakin dekat dengan pintu keluar Chelsea setelah memutuskan mencari klub yang baru demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Menurut laporan, Jurgensen telah memutuskan untuk meninggalkan Chelsea dalam musim panas nanti. Media Turki menyebutkan bahwa sang kiper masih menunggu tawaran dari Besiktas setelah kepindahnya ke klub Istanbul itu gagal terwujud di bursa transfer Januari yang lalu. Laporan tersebut menjelaskan bahwa Jurgensen sudah menyetujui kepindahnya ke Besiktas di awal tahun. Namun transfer itu tidak terlaksana karena mantan pelatih The Blues yakni Liam Rose Senior memilih mempertahankannya hingga akhir musim. Chelsea segera lepas Alejandro Garnacho. Chelsea dikabarkan siap melepas Alejandro Garnacho di mana harga transfer dari sang pemain telah ditentukan oleh The Blues. Menurut laporan dari Chelsea News mengabarkan bahwa Chelsea tengah berupaya menawarkan Alejandro Garnacho kepada klub yang lain dengan harga kisaran 40 juta euro. Napoli disebut-sebut sebagai salah satu calon pembeli yang kemungkinan akan dihubungi, mengingat ketertarikan mereka sebelumnya pada mantan pemain muda Manchester United tersebut. Para petinggi di Stamford Bridge merasa kecewa dengan performa pemain berusia 21 tahun itu, dan ada keyakinan bahwa akan lebih baik untuk semua pihak jika ia dilepas di bursa transfer musim panas. Gagal ke Liga Champions, masa depan dari Luka Modric dan Leao berada di persimpangan. Dua bintang AC Milan berada di persimpangan jalan. Luka Modric akan gantung sepatu usai gagal ke Liga Champions, sementara Rafael Leao ingin tetap bertahan. Karena AC Milan gagal lolos ke Liga Champions, pemikiran untuk pensiun kini semakin mengakar di benak Modric. Namun Leao punya situasi yang berbeda, ia masih terikat kontrak hingga tahun 2028 dan masih berusia 26 tahun, dan Leao tidak punya niatan meninggalkan AC Milan.
Inter Milan harus siapkan dana 40 juta euro untuk Gleison Bremer. Kabar mengejutkan datang dari Turin. Gleison Bremer disebut-sebut bisa angkat kaki dari Juventus di musim panas, dan Inter dikabarkan ikut memantau sang beknya tersebut. Harga yang dipasang pun cukup menarik. Juventus membandrol bek berusia 29 tahun itu dengan harga 40 juta euro. Premier League dan juga Bayern Munchen disebut-sebut sebagai destinasi yang paling potensial. Namun menurut laporan dari Stampa justru mengaitkan nama Inter Milan dengan bek asal Brasil tersebut. Nerazzurri disebut tengah mewaspadai terhadap situasi ini, apalagi Inter sendiri sedang mencari bek tengah yang baru untuk skuad asuhan dari Christian Cifu. Liverpool tak mau aktifkan klausul buyback dari Kwanza. Bek berusia 23 tahun yakni Jarell Kwanza dipastikan akan tetap bertahan bersama Bayer Leverkusen pada kompetisi musim depan karena Liverpool masih enggan mengaktifkan klausul buybacknya. Jarell Kwanza adalah pemain didikan Akademi Liverpool yang dilepas secara permanen ke Bayer Leverkusen dengan harga 35 juta euro. Dalam klausul tersebut ada juga klausul yang menyatakan bahwa Liverpool bisa mengaktifkan pembelian kembali atau buyback terhadap Kwanza seharga 60 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Gianfilippo Mateta berpotensi gantikan Dusan Vlahovic. Nama pemain bintang Crystal Palace yakni Gianfilippo Mateta kembali mencuat sebagai calon striker dari Juventus, seiring dengan potensinya kepergian dari Dusan Vlahovic di musim panas nanti. La Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa Vlahovic lebih mungkin meninggalkan Juventus ketimbang memperpanjang kontraknya. Sejumlah nama striker sudah mencuat dalam radar Gianfilippo Mateta yang baru saja mengantarkan Crystal Palace juara Liga Konferensi. Barcelona belum berhenti, kini bidik bek milik Manchester City. Barcelona terus menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas setelah hampir merampungkan transfer dari Anthony Gordon. Blaugrana kini mengalihkan fokus untuk bisa memperkuat lini belakang tim asuhan dari Hansi Flick tersebut. Menurut laporan dari Kopi, Barcelona sudah mulai mengerjakan peluang transfer dari Guardiol untuk musim depan. Bek timnas Kroasia itu disebut masuk dalam prioritas utama dari Hansi Flick. Barcelona menilai Josko Gvardiol sebagai profil ideal untuk bisa memperkuat lini pertahanan. Kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri menjadi tambahan besar bagi tim. Kehadiran dari Gvardiol diyakini dapat meningkatkan kekuatan di lini belakang Barcelona. Bek ideal itu bisa membuat duet solid bersama Pau Cubarsí di jantung pertahanan. Resmi Liverpool pecat Arne Slot. Menurut laman resmi dari Liverpool, Dress telah resmi berpisah dengan Arne Slot setelah klub melakukan evaluasi atas performa tim di musim ini. Meski langsung membawa Liverpool meraih trofi di musim perdananya, pelatih asal Belanda itu tidak mampu membuat Liverpool kembali bersaing dalam mempertahankan gelar juara di musim ini. Nama Andoni Iraola menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisinya sebagai manajer di Liverpool.